Ini lagi ngusir orang atau? Supaya rame, Pak. Rame dari mana? Takut. Datang minjem buku sama Bapak. Lu ngomong apa aja nggak jelas. Coba ngomong. Halo? Woi. Nggak jelas ya? Emang kalau Bapak gimana nih? Cara ngomongnya gimana? Perhatian? Gimana Pak? Manggilnya? Karena Bapak nih katanya pakai halo-halo. Iya, jadi Bapak ini Pak Zainal ini selain punya taman bacaan di rumah ya? Iya, di rumah. Nggak usah pakai ini, Pak. Dia ngomong gue pengen. Belum Pak. Ntar Taman Pak. bacaan Al-Quran di rumahnya. Beliau punya perpustakaan keliling. Jadi naik motor, ini isinya buku semua. Jangan dibuka punya orang. Mau tahu Pak bukunya? Kan dia belum buka. Oh, iya. Isinya buku semua. Terus dia stop di satu tempat, ngumpulin orang-orang supaya pinjem buku. Baca Boleh. buku, betul Pak? Gratis Pak? Ya gratis lah. Perpustakaan gratis, bukan Waduh. toko buku keliling. Oke. Iya. Dengan cara pakai toa ngumpulin orang-orangnya. Kita mau dengar seperti apa Bapak ngumpulin orang, Pak? Nggak kayak saya tadi nggak gitu Pak? Nggak gitu. Ini awalnya gini. Gimana? Saya buat perpustakaan keliling. Awalnya kita tuh prihatin dengan anak-anak di sekitar saya. Jadi banyak anak-anak yang main tidak jelas, anak-anak yang suka ngopi, anak-anak yang suka pokoknya keluyuran lah, tidak jelas. Akhirnya kita punya inisiatif apa yang harus bisa perbuat untuk anak-anak. Jadi akhirnya kita mempunyai inspirasi, kita buat perpustakaan keliling, buat inovasi. Saya beri nama Ayo Gerakan Membaca dan Ayo Gerakan Sekolah. Wah, hebat. Ini kepedulian Bapak terhadap anak-anak bangsa. Otaknya beda sama saya berarti. Kenapa? Kalau saya udah tahu nih anak-anak nggak jelas, di jalanan nggak jelas, suka ngopi. Gue bikin jualan kopi keliling, rame Pak. Lain, ini juga Bapak positif, ini Bapak juga lebih positif lagi untuk membaca, minat baca anak-anak tuh harus ditingkatkan. Jadi Bapak lewat nih naik motor, wah lagi pada ngopi, wah bocah lagi pada main, bocah ngapa ya? Gitu langsung. Bikin. Pak gimana Pak? Coba Pak, silakan Pak. Ya, jadi awalnya itu begini, awalnya kita beli ini, bahkan keluarga saya, istri saya tidak tahu untuk apa. Bapak bener-bener ya. Iya, Terus? saya diam aja. Terus akhirnya kita beli buku, kita beli ini, terus kita jalan. Loh, Pak Zainal mau kemana ini? Ya, saya mau jual sabun, jual rokok. Ini persiapan untuk saya pensiun. Saya bilangnya seperti itu. Belum saya kasih tahu kalau ini dalamnya buku. Akhirnya kita berhenti, terus kita buka, ayo ini beli rokok. Ternyata buku perpustakaan keliling itu. Jadi orang tidak tahu awalnya, dikira saya itu jualan sabun atau apa, kita nggak tahu gitu loh. Jadi Bapak langsung datang ke tempatnya dan Bapak langsung dengan caranya Bapak itu tadi manggil Iya, Pak. Ini kapan pakai toanya? Ini saya mau langsung ke situ arahnya. Silakan Pak. Oke, gimana caranya Pak? Saya lagi ngopi ceritanya Pak. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, daripada Rajia. adik-adik, daripada adik-adik main yang tidak jelas, mendingan silakan baca buku di sini ya. Silakan membaca, seandainya pinjam dibawa pulang juga tidak apa-apa. Hah, baik banget Pak. Iya. Kita pernah loh, keluar tuh bawa 100 buku, pulang tinggal 70, yang 30 hilang. Loh, Ya tidak apa-apa. tapi nggak ada yang balik tuh 30-nya. Iya, namanya hilang ya ada balik. Gimana sih hilang? Dibilang hilang, nggak ada yang balik. Kalau balik minjem bukan hilang. Iya. Terus Bapak teriak gitu, terus pada ngumpul tuh. Itu anak-anak pada nggak bener. Kenapa sih? Ngilang ngambil buku, motor nganggur. Jangan kerepotan Pak, susah gede. Oke, Pak saya minjem buku Pak. Langsung nih anak-anak datang ceritanya Iya, Pak. ini anak-anak ceritanya ya. Anak-anak. Ini anak-anak ya. Anak-anak. Bahkan begini, Terlalu sehat, ya, sebelum kita pakai motor, kita pakai mobil patroli, kita pakai mobil pribadi. Oh kabur orang Pak. Enggak, kita taruh di pasar 1 hari penuh. Jadi mobil di kap itu saya kasih buku, ada berapa ratus buku, kita parkir di situ. Hilang. Nanti jam 6 jam 4 sore kita ambil. Ya, alhamdulillah tidak hilang. Oh, karena niatnya Bapak baik. Ini tapi yang jadi pertanyaan saya Pak. Bapak pagi jemput Ansori, jemput Betul. Dina. Nah ini ada waktunya juga untuk menyewakan buku-buku. Itu bagaimana bagi waktunya nggak diomelin atasan? Bapak terlambat nggak ke kantor? Alhamdulillah ya. Nggak usah pakai ini lagi Pak, mohon maaf. Ah, gue lagi seneng lihat dia pakai gituan, lo ambil lah. Terus Pak gimana Ya alhamdulillah begini. Jadi terus terang aja ini kegiatan saya kita awali dari malam hari Pak ya, terus terang aja. Jadi jam 2 malam kita bangun untuk sholat tahajud. Setelah itu jam 4 lebih 5 menit kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan adzan sholat subuh. Setelah itu kita kembali persiapan tugas.
setelah itu kita jemput Ansori, jemput Dina. Maaf, Pak. Bapak tidurnya kapan? Iya, tidurnya hanya pulang kantor jam 1 sampai jam 2, 3. Pulang kantor apa? Pulang kantor jam 1. 1 apa? 1 siang. 1 siang. Iya, kita tidur sebentar, terus asar kita berangkat ke masjid untuk adzan sholat asar. Tapi atasan nggak apa-apa Bapak? Ini alhamdulillah dapat dukungan dari Bapak Kapolres Bojonegoro bahwa dengan perpustakaan keliling ini kita mendapat penghargaan dari Bapak Kapolres Bojonegoro, Iya. juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda, Kapolda Jawa Timur. Alhamdulillah. Kita mendapatkan penghargaan 2 buku dus sama sepeda motor. Alhamdulillah ada motor hadiah dan juga Pak, buku-buku. bentar. Ini targetnya anak-anak kelas berapa sih, Pak? Ini kita bukan pakai target, Pak. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita tuju. Cara sehat investasi di pasar modal. Nah, itu untuk menengah ke atas. Itu bagus dong, investasi diajarkan anak-anak dari... Anak-anak lagi minum kopi suruh investasi. Jadi buku-bukunya dapatnya dari mana aja Pak? Kita dapat bantuan dari Bapak Kapolda Jawa Timur yang ini. Oh iya. Nih, budayakan tertib berlalu lintas. Apalagi Pak? Ini budayakan tertib berlalu lintas, ada... Widih. Untuk penyakit mata yang sakit-sakit mata kan bisa dilihat di sini. Sakit mata Pak, sakit Iya. hati ada nggak Pak? Terus apalagi banyak nih Mas di sebelah sini nih, tuh. Buku horor. Ini untuk orang tua ini. Monggo dipun badok. Dukut Imam Widodo. Buahan dan Buat orang tua ya? Kok ke saya? Nih Pak biasanya kelilingnya kemana aja nih Pak? Kelilingnya kemana aja Bapak? Kita tuh kelilingnya ya. Dari sekolah-sekolah, di warung-warung, kelompok-kelompok masyarakat yang berkumpul, di pondok-pondok pesantren. Jadi kalau kita ke pondok-pondok pesantren, bawa buku tentang agama, tentang pokoknya yang berhubungan dengan agama begitu Mbak Upi. Iya. Karena ini sebagian dari melayani masyarakat ya, Iya, seperti iya, ini. termasuk polisi harus bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pak, kita kesini lagi Pak. Kita menuju ke sini lagi. Tapi ini menarik sekali karena Bapak udah 1 tahun ya nganter mereka ya. Sudah 1 tahun lamanya nganter Dina ya. Iya. Nganter Dina. Ansori udah 1 tahun dan ini terus setiap hari dilakukan tanpa letih ya, tanpa Iya. capek. Bapak nggak punya target tuh berapa tahun mau nganter kan Pak? Saya tidak punya target, insya Allah kemarin juga baru saya sunatkan Pak, baru sunat ini. Oh gitu. Baru kering ini Pak. Oh baru kering. Iya. Saya nggak usah tahu detailnya Pak ya. Jadi ngebayangin saya Pak. Jadi insya Allah nanti kita masukkan di SMP. Oh iya. Jadi Bapak sampai kapan mau ngantar mereka? Ya sampai saya meninggal dunia nanti. Oh, Bapak. Dina, Mas Dedi, pasti Dina sama Ansori selama ini kan senang diantar Bapak Betul. juga. Ada nggak yang mau disampaikan sama Bapak Zainal? Terima kasih atau apa? Silahkan saya. Terima kasih kepada Bapak Zainal telah membantu Main untuk mengantar saya. Dina mau ngomong apa? Saya hanya mengucapkan terima kasih pada Pak Zainal yang telah mengantarkan saya sampai sekarang. Ya. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat masyarakat kita. Apapun pekerjaan Anda ya, di sini contohnya adalah polisi. Yang memang salah satu kewajibannya adalah mengayomi masyarakat. But this is just an example that actually every human being yang lahir di dunia ini bisa melakukan hal yang sama, membantu orang lain, peduli pada orang lain, tanpa melihat apa pekerjaan Anda, apakah Anda mampu apa tidak. Karena kadang-kadang membantu orang lain bukan masalah Anda bisa apa tidak, tapi Anda mau apa tidak. Dan susah untuk mencari orang yang memiliki kemauan untuk membantu orang lain tanpa pamrih, tanpa meminta sesuatu yang balik, dan tanpa uang. Karena kadang-kadang bantu orang tuh nggak perlu uang. Kadang-kadang orang mikir kan gue nggak punya uang nggak bisa bantu orang gitu ya. But you can do things without that. You can do things to help because helping is universal. Jadi apapun yang dilakukan, asal benar-benar dengan hati yang bersih, putih, kita bisa bantu orang tanpa pamrih. Dan ini adalah contoh yang baik. Terima kasih Sehat banyak selalu, Pak buat Zainal. contohnya Pak Zainal. Terima kasih banyak Ansori, Dina. Terima kasih yang udah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Gak punya duit sama tenaganya, gak punya tenaga ya monggo lah
ide-ide cemerlangnya kayak Mas Edi kan. Oke, Wah, ngasih ini ya. benar-benar Apa? ide yang benar-benar cemerlang luar biasa Oh, kayak ini loh. Kayak apa? Neon? Ya,